Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang ketahanan energi dengan implementasi pengelolaan energi terbarukan secara berkelanjutan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sally Marcelina, NIM 031 dari Prodi Ilmu Lingkungan. Di sini saya akan membahas mengenai 4 topik, yaitu energi, energi baru, energi terbarukan, dan ketahanan energi. Yang pertama ada energi. Apa itu energi? Istilah energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu energia yang berarti aktivitas atau energos yang berarti aktif. Sedangkan menurut KBBI, energi yakni kemampuan untuk melakukan kerja, daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan, dan tenaga. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik melalui proses konversi atau transformasi maupun secara langsung. Sumber energi merupakan sebagian dari sumber daya alam yang meliputi minyak dan gas bumi, batu bara, air, panas bumi, gambut, biomasa, dan sebagainya, yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat dimanfaatkan sebagai energi. Sedangkan sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat diolah oleh manusia sehingga dapat digunakan bagi pemenuhan kebutuhan energi. Sumber daya energi ini disebut sumber daya energi primer, yaitu sumber daya energi dalam bentuk apa adanya yang tersedia di alam. Selanjutnya ada energi baru. Energi baru adalah energi yang dikembangkan dari hasil ristek dan pengembangan teknologi yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok energi fosil atau energi terbarukan. Contohnya energi nuklir, energi plasma, energi sel bahan bakar. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan. Yang selanjutnya ada energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat digunakan tanpa batas waktu dan tidak akan pernah habis, karena dapat dipulihkan dalam waktu yang singkat. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang tidak menghasilkan pencemaran lingkungan dan tidak termasuk salah satu penyebab dari perubahan iklim dan pemanasan global, karena energi yang dihasilkan berasal dari proses alam yang berkelanjutan seperti angin, air, sinar matahari, panas bumi, dan biofu, sehingga sangat ramah lingkungan. Selanjutnya ada ketahanan energi. International Energy Agency mendefinisikan ketahanan energi sebagai ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dengan harga yang terjangkau. Lebih lanjut, ukuran yang dipakai untuk menilai suatu negara dikatakan memiliki ketahanan energi apabila memiliki pasokan energi untuk 90 hari kebutuhan impor serta minyak. Ketahanan energi dianggap penting karena energi merupakan komponen penting dalam produksi barang dan jasa. Ada 3 komponen dasar dalam menjaga keberlangsungan pasokan energi, yaitu 1. Estimasi permintaan energi yang presisi sebagai dasar perencanaan penyediaan pasokan energi. 2. Kehandalan atau reliability pasokan energi yang diusahakan oleh badan usaha. 3. Harga energi yang menjadi sinyal badan usaha untuk masuk dalam penyediaan energi. Selanjutnya, komposisi panas bumi dalam bauran energi nasional ditargetkan meningkat hingga 17% pada tahun 2025. Begitu juga dengan energi terbarukan lainnya seperti biomasa, nuklir, tenaga surya, dan tenaga angin. Optimalisasi energi terbarukan dianggap langkah strategis karena setidaknya ada 2 argumen. Pertama, dari sisi sumber daya, potensi panas bumi Indonesia cukup besar. Selain itu, masih banyak potensi EBT yang lain seperti tenaga angin, bioenergi, dan tenaga surya. Kedua, energi terbarukan memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh energi fosil, yaitu dapat dihasilkan secara alamiah secara terus-menerus sehingga resiko akan kehilangan sumber energi sangatlah kecil, dan time frame untuk pengembangannya tidak terbatas. Setelah diamati, bahwa ketahanan energi didasarkan pada beberapa pilar fundamental. Pertama, kualitas infrastruktur jaringan yang memadai, yang pengembangannya ditentukan dengan tepat mekanisme pengaturannya.
Yang kedua, jumlah kapasitas produksi yang sesuai yang dikembangkan melalui mekanisme persaingan yang secara signifikan bergantung tidak hanya pada volume kapasitas terpasang, tetapi juga pada faktor-faktor lain seperti ketersediaan, lokasi, dan teknologi. Yang ketiga, fasilitas penyimpanan energi, yang tujuan pengembangannya adalah kebutuhan untuk menstabilkan jaringan di mana peningkatan pasar sumber res yang tidak stabil di sektor energi juga akan menjadi peningkatan tantangan. Yang keempat, ada sektor kopling yang dapat menjadi solusi yang memungkinkan untuk peningkatan efisiensi energi. Di Indonesia sendiri, penggunaan energi masih didominasi oleh energi fosil, khususnya minyak bumi dan batu bara. Namun, seiring berjalannya waktu, ketersediaan energi fosil semakin menipis, dan untuk mengantisipasinya digunakan alternatif terbaik yaitu EBT. Penggunaan EBT harus menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk mengurangi pemakaian energi fosil. Selain itu, juga untuk mewujudkan energi bersih atau ramah lingkungan. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk yang pesat, maka penggunaan energi meningkat pesat. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memicu peningkatan kebutuhan akan energi. Dalam hal ini, peningkatan akan kebutuhan tenaga listrik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat semakin meningkat. Dalam waktu yang akan datang, kebutuhan listrik akan terus meningkat seiring dengan adanya peningkatan dan perkembangan baik dari jumlah penduduk, jumlah investasi, perkembangan teknologi, termasuk di dalamnya perkembangan dunia pendidikan untuk semua jenjang pendidikan. Guna memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik yang semakin meningkat, pemerintah harus berupaya untuk mengembangkan teknologi dan membangun pembangkit-pembangkit tenaga listrik yang sesuai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dan proyeksi kebutuhan listrik. Dalam usaha penyediaan tenaga listrik guna memenuhi peningkatan kebutuhan listrik masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat. Pertumbuhan produk domestik bruto nasional yang tinggi mencapai rata-rata 6,04% per tahun selama periode 2017-2050. Diperkirakan akan semakin mendorong peningkatan kebutuhan energi di Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, pemakaian energi harus diatur sedemikian rupa selain untuk ketahanan energi Indonesia, juga sebagai upaya untuk pengendalian emisi rumah kaca secara global. Jika kebutuhan energi yang didominasi oleh bahan bakar fosil terus meningkat tanpa ada perubahan pola pemakaian energi, maka keberlangsungan dan ketahanan energi Indonesia akan terganggu. Untuk diketahui, kebutuhan energi sampai saat ini hingga tahun 2025 terus meningkat, sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, penduduk, harga energi, dan kebijakan pemerintah. Meningkatnya pemakaian energi global beberapa dekade ini memberikan dampak terjadinya perubahan secara radikal. Emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari berbagai industri akan memberikan ancaman serius terhadap iklim dunia. Maka dari itu, perlu adanya manajemen energi. Manajemen energi memiliki fungsi untuk mengatur dan memonitor pemakaian energi, dan saat ini menjadi isu yang sangat besar pada setiap negara. Aktivitas manajemen meliputi analisis, konservasi energi, dan tindakan yang berkesinambungan yang mengarah kepada meminimalisasi kehilangan energi. Untuk meningkatkan efisien dan berfokus kepada pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Kesadaran tentang konservasi energi nasional harus ditanamkan di semua lini, karena dengan pemakaian energi yang efektif dan efisien akan memberikan keuntungan seperti semakin meningkatnya transfer teknologi, mengurangi impor minyak, dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Hal ini perlu diperhatikan secara serius karena pemakaian energi yang tidak terbarukan meningkat setiap tahun tanpa ada penambahan sumber energi baru akan menguras cadangan energi di Indonesia. Berdasarkan Konferensi
SDEWES tahun 2019 tentang pengembangan berkelanjutan sistem energi membahas tentang keamanan energi, tingkat geografis yang optimal, penerimaan grid, biaya optimal penghematan energi, dan masalah khusus energi terbarukan dan energi. Jalannya proses pembangunan berkelanjutan juga harus memperhitungkan saling ketergantungan dan hubungan antara berbagai bidang sosial ekonomi. Pembangunan ekonomi sangat erat kaitannya dengan kondisi sektor kelistrikan yang sangat bergantung pada tingkat keamanan energi dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Perubahan dinamis pada struktur campuran listrik tersebut antara lain disebabkan oleh perubahan dalam strategi pembangunan masing-masing negara yang memiliki dampak terbesar pada penciptaan solusi legislatif baru dan dimotivasi oleh prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam sistem energi Jerman, saat ini kita dapat mengamati penghapusan bertahap tenaga batubara untuk sumber energi terbarukan yang lokasinya jauh dari lokasi pembangkit pusat. Pengembangan energi terbarukan berdasarkan berbagai sumber energi didukung oleh volume kapasitas terpasang yang signifikan secara konvensional dengan unit stabil. Di Jerman diasumsikan bahwa pasar listrik harus menjamin keamanannya memasok dan mengurangi biaya untuk memungkinkan pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan. Energi terbarukan bertanggung jawab untuk 19% listrik yang diproduksi. Semua masalah ini diarahkan pada daya saing energi negara, keamanan pasokan, dan pembangunan berkelanjutan. Menciptakan lingkungan yang stabil untuk pengembangan sumber energi terbarukan di Inggris secara historial didasarkan pada pemeliharaan cadangan strategis, yaitu tingkat daya yang dinilai terlalu tinggi yang tersedia dalam sistem. Memastikan keamanan energi negara bagian. Beberapa tahun yang lalu diputuskan bahwa pasar tenaga listrik terpusat dengan satu sistem operator sebagai pembeli perlu dikembangkan dan diimplementasikan. Modelnya terdiri dari subsidi unit produksi yang dipertahankan dalam kesiapan jika terjadi periode bahaya. Oleh karena itu, lelang diatur di mana produsen menawarkan kewajiban daya operator dan dengan demikian volume tertentu kekuatan yang dapat mereka berikan ke sistem sesuai kebutuhan. Penawaran diberi peringkat berdasarkan kriteria harga, emisivitas, dan ketersediaan teknologi produksi tertentu. Mekanisme pengurangan permintaan juga mulai berkembang, karena ini adalah bentuk pengiriman daya yang paling efektif ke sistem tenaga. Akibatnya, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Inggris telah meningkatkan tingkat keamanan energi dan perubahan iklim menuju jalan masa depan yang rendah karbon yang berkelanjutan. Sedangkan dari Polandia, skenario yang ditentukan ada 3, yaitu skenario konservatif yang mencakup modernisasi dan konstruksi sumber konvensional baru dengan fluktuasi kecil dalam volume kapasitas terpasang di sumber res. Yang kedua ada skenario inovatif, termasuk peningkatan minat dalam menyediakan layanan pengurangan permintaan, pembangunan, penyimpanan energi, dan peningkatan impor listrik. Yang ketiga ada skenario UE yang mencakup pengembangan dinamis energi terbarukan dan sumber gas yang stabil, terutama untuk kebutuhan pasar penyeimbang. Ada keuntungan yang jelas dalam skenario konservatif. Dalam perspektif beberapa dekade, memang demikian memprediksi tren yang ada dalam dominasi energi konvensional. Dalam struktur domestik, sumber pembangkit akan dipertahankan 65,84%. Namun, harus diasumsikan bahwa konvensional latar belakang sektor tenaga listrik akan menjadi lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Inovasi dalam industri tenaga listrik seperti metode baru penyimpanan listrik dan pengukur pintar untuk memantau situasi penawaran dan permintaan di pasar dalam mode saat ini mencapai 25,22%. Selain itu, ada pula pemanfaatan smart city dalam ketahanan energi.
Pusat kota besar dan kota metropolitan besar dunia mampu menopang kemampuan dan keamanan pasokan energi mereka berdasarkan kemajuan dalam pembangunan sektor ekonomi mereka, serta peningkatan efisiensi sosial dan kualitas hidup penghuninya. Perencanaan dan pembangunan rumah, lingkungan, dan wilayah serta tata kota dan unit tingkat energi mempertahankan otonomi tingkat kota, mewujudkan kemandirian sosial, bisnis dan budaya kota, memastikan pengembangan standar untuk bangunan hijau, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, memperkenalkan teknologi energi inovatif, efisien, energi utama, transfer pelabuhan, dan konstruksi. Sistem penerangan jalan di pusat kota besar sudah baik untuk dioptimalkan penggunaan energi dan keseimbangan respons sisi permintaan, terutama untuk campuran dan energi terbarukan sumber energi. Kedua, sistem penerangan jalan LED cerdas sangat penting untuk mengurangi permintaan energi dan mengurangi penggunaan energi di kota metropolitan yang berkembang pesat di dunia. Peran manusia yang terus berkembang dalam menciptakan Internet of Energy membutuhkan perkembangan teknologi informasi baru dan jaringan cerdas sentris algoritma kontrol. Sebagian besar proyek ini berfokus pada pengembangan penggunaan energi hijau sebagai sumber energi terbarukan, rumah pasif atau tanpa daya, penggunaan insinerasi, pengembangan sistem penerangan listrik dan kendaraan listrik dan hemat energi. Implementasi kebijakan energi baru dan energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi nasional telah berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dilihat dari peran pemerintah untuk mengadakan kebijakan dan tindakan perusahaan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.